Hubung bersama kami Kepala Seksi Penyakit Menular Infektor dan Zoonotik Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yaitu Dr. Indah Mutiara. Dr. Indah, selamat sore. Terima kasih sudah berbincang di CNN Indonesia. Dok, kalau kita lihat wabah demam berdarah ini menjadi siklus atau wabah penyakit yang berulang setiap tahun khususnya saat musim hujan. Tapi apakah artinya gini, penyebab dari banyaknya atau meningkatnya kasus demam berdarah ini memang semata karena lingkungan yang kurang bersih kah? Atau apa kita lihat ini seperti ada siklus 3 tahunan? Karena di 2016 itu tercatat angka demam berdarah atau wabah DBD itu yang paling tinggi juga salah satunya, Dok. Ya, baik Mbak, mungkin sebelumnya selamat sore ya. Kemudian saya sebelumnya mungkin ingin sedikit mengkoreksi ya. Jadi situasi DBD sekarang yang ada di Jakarta itu kita tidak menyebutnya dengan wabah atau KLB. Karena kalau wabah atau KLB artinya jumlahnya hampir merata di semua wilayah, di semua kecamatan. Nah, sedangkan situasi di Jakarta saat ini itu belum atau tidak terjadi seperti itu. Ya, jadi berbeda-beda, hanya ada di beberapa kecamatan seperti yang Manado, satu tinggi, yang misalnya satu tinggi enggak. juga. Jadi itu yang disebutkan tadi. Jadi kita dalam kategori waspada. Waspada sepertinya lebih tepat gitu. Oke. Terkait dengan artinya gini, Dok, apa sih yang sebenarnya menjadi penjelasan gampangnya yang kita bisa pahami, apa yang menjadi penyebab dari demam berdarah ini, yang apakah memang menjadi penyakit atau siklus yang memang datang setiap musim penghujan gitu dan harus kita terima karena lingkungan yang kurang bersihkah? Apa atau memang ada siklus tahunan atau 3 tahunan kah, seperti apa? Ya, betul sekali. Salah satu yang mendukung terjadinya ya, mempengaruhi kejadian demam berdarah ini tadi yang telah disebutkan adalah selain faktor lingkungan juga adalah faktor iklim ya, iklim atau cuaca. Jadi memang situasinya kalau tahun ini memang kita bisa merasakan di Jakarta curah hujan itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya ya. Jadi di bulan Januari ini hampir tidak hujan ya kalau yang kita rasakan. Dan itu kalau dengan cuaca hujan itu sangat mempengaruhi kelembaban. Nah, bicara tentang kelembaban itu adalah suasana atau situasi yang memang disukai oleh perkembangbiakan terjadinya nyamuk gitu. Oke. Seperti itu. Kita data terakhir dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk wilayah Jakarta sendiri sudah berapa banyak, Dok, korban atau pasien yang dirawat karena demam berdarah ini? Jumlah kasus yang tercatat di data kami di web surveillance data berbasis rumah sakit dan puskesmas sampai tanggal 31 ada 813 pasien. Tapi itu artinya kumulatif dari awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi bukan 800 nih serentak sedang dirawat, enggak ya. Yang udah sembuh kan udah banyak, Mbak. Gitu. Oke, dari 800 itu sudah ada data adanya korban yang meninggal dunia karena demam berdarah kah? Sampai saat ini belum. Kami juga masih terus menginvestigasi atau karena kalau data demam berdarah, karena datanya masuk ke dalam sistem kita, itu kita tetap memerlukan turun ke lapangan untuk memastikan yang kita sebut namanya penyelidikan epidemiologi. Jadi kita lihat apakah betul pasien ini dirawat dan apakah di rumahnya kita temukan juga jentik nyamuknya, atau di rumah itu ada atau di tetangganya juga yang sama-sama sedang menderita gejala panas. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa ini memang kita bisa bilang penyelidikan epidemiologi positif, seperti itu. 831 ini sebagian besar anak-anakkah atau seperti apa nih, Dok, ininya persentasenya? 813 ya, Mbak ya. 813, oke. 813 ya, berapa persentasenya anak-anak dan juga dewasa? Ya, persentase juga agak bergeser. Kalau dari tahun lalu itu terbanyak adalah usia betul anak-anak dengan range usia sekitar 7 sampai 12 tahun. Tapi kalau yang sekarang adalah range-nya 13 sampai 15 tahun. 13 Jadi bergeser sampai 15 ke remaja. Betul.
Oke, terkait dengan penanganan pasien, kalau kita lihat apakah Jakarta sudah mengalami lonjakan pasien demam berdarah kah? Dan juga apa yang penanganan yang dilakukan kepada pasien demam berdarah sejauh ini Ya, sudah seperti apa, kalau Dok? disebut mengalami lonjakan betul, karena kasus terus setiap hari kami bertambah ya gitu ya. Jadi bisa dilihat sendiri data dari awal dan sekarang sampai kemarin tanggal 31. Nah kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan tentunya sudah banyak ya Mbak ya di Jakarta ini. Kita dengan sebelumnya kita sudah mempunyai regulasi, kemudian juga upaya menggerakkan semua lintas sektor gitu ya Mbak ya. Kemudian untuk lingkungan sendiri sebenarnya cukup sederhana ya. Yang perlu kita lakukan adalah pemberantasan sarang nyamuk itu sendiri dengan metode 3M+. Dan intinya, walaupun DKI itu juga kita sudah mempunyai Jumantik atau juru pemantai jentik, tapi yang kita tekankan sebetulnya adalah rasa tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Jadi yang kita harapkan adalah gerakan satu rumah satu Jumantik. Artinya yang mempunyai rumah itu adalah penanggung jawab untuk memantau kebersihannya, jentiknya sendiri ada di mana. Seperti itu. Jadi namanya seperti self Jumantik itu. Oke, jadi kalau untuk penanganan di lingkungan masyarakat sampai dengan sejauh ini sudah bisa dihandle dengan baik ya. Tapi kalau untuk Dok, terakhir Dok, kalau untuk bagaimana penanganan terhadap pasien demam berdarah dengan lonjakan ini, apakah kewalahan atau tidak dalam penanganan medisnya, misalnya dengan perawatan di kamar, di rumah sakit, kemudian juga distribusi obat-obatannya, seperti apa? Ya. Kalau untuk penanganan sendiri sampai saat ini, jadi tidak ada laporan untuk lonjakan kasus atau rumah sakit yang kewalahan ya. Jadi rata-rata masih aman, bisa ya? ditangani dengan baik oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit di DKI. Kami mempunyai 160 rumah sakit yang masuk ke dalam web Dinas Kesehatan. Jumlah rumah sakit sendiri sebetulnya di DKI kan bisa terbilang ini cukup banyak. Artinya hampir 200 itu kita mempunyai rumah sakit. Mungkin sebelumnya Mbak saya tambahkan, untuk tadi PSN itu selain melihat jentik, kita upaya-upaya masyarakat sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan. Seperti? Ya, jadi dan itu cukup sederhana dan mungkin nggak banyak membutuhkan banyak biaya. Misalnya yang pertama, nyamuk itu kita tahu ada tanaman yang tidak disukai nyamuk ya. Jadi kita juga bisa mengupayakan menanam tanaman itu di lingkungan kita seperti tanaman jodia atau lavender dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa kita menebarkan ikan cupang di saluran-saluran air atau yang kita duga itu menjadi tempat perindukan nyamuk. Kemudian membuat juga perangkap jentik itu. Jadi itu upaya-upaya masyarakat itu sudah berjalan sampai saat ini sesuai arahan juga Kementerian Kesehatan. Jadi selain PSN kemudian fogging sebenarnya banyak juga langkah preventif yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Betul. Ya. Terima kasih. Jalan terakhir ya. Betul, terima kasih. Kimia soalnya Bu. Baik, terima kasih Dr. Indah Mutiara sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas informasinya.